warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz yang di rumah? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat ya. Dan anak-anak Ustadz masih semangat untuk belajar bersama Ustadz. Oke, kali ini bersama Ustadz kita akan melanjutkan materi tentang permainan bola kecil, yaitu bulu tangkis. Nah, pada video kali ini Ustadz akan mengulas tentang teknik dasar pukulan dalam permainan bulu tangkis. Oke anak-anak Ustadz, sebelum belajar marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak Ustadz, pembelajaran kita kali ini memiliki tujuan, yaitu anak-anak Ustadz dapat mengetahui apa-apa saja yang menjadi teknik dasar pukulan di dalam permainan bulu tangkis. Kemudian yang kedua, anak-anak Ustadz nantinya dapat mempraktekkan jenis-jenis pukulan yang Ustadz jelaskan nanti. Baik anak-anak Ustadz, sebelum kita masuk ke pembagian apa-apa saja yang termasuk dalam teknik pukulan permainan bulu tangkis, Ustadz jelaskan sedikit apa itu teknik pukulan. Nah, di dalam permainan badminton atau bulu tangkis, teknik pukulan sangatlah menentukan bagus atau tidaknya permainan kita, efektif atau tidaknya permainan kita. Nah, jadi sejak sekarang kita harus mengenal dulu apa sih pukulan-pukulan yang ada di dalam permainan bulu tangkis. Nah, jadi kita harus menguasai tekniknya terlebih dahulu. Minimal anak-anak Ustadz tahu pukulan ini apa namanya, kalau pukulan ini apa namanya. Agar apa? Agar ketika main kita dapat maksimal. Baik anak-anak Ustadz, kita lanjutkan. Teknik pukulan dalam permainan bulu tangkis terdiri dari 5 teknik. Yang pertama ada service, kedua ada drive, ketiga ada drop shot, keempat ada lob, dan kelima ada smash. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah teknik pukulan servis. Nah, di dalam servis terdapat 2 teknik dasar, yaitu servis panjang dan servis pendek. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak Ustadz perhatikan video berikut ini. Anak Ustadz, ini adalah contoh dari servis panjang. Nah, kita lihat bola itu dipegang dengan lembut, kemudian tangan diayunkan dari belakang sehingga bola dapat terpukul jauh ke lapangan lawan. Anak Ustadz, ini adalah contoh dari servis pendek. Yang perlu kita perhatikan adalah cara memegang raketnya. Ketika kita ingin melakukan servis pendek, kepala raket tidak boleh lebih tinggi daripada pusar kita. Kemudian ketika kita memukul shuttlecock, kok itu akan melayang atau terpukul dengan lembut sehingga sangat dekat dengan net, tetapi sudah masuk ke bidang permainan lawan. Anak-anak Ustadz, pukulan servis adalah pukulan yang digunakan untuk memulai suatu permainan atau pertandingan. Nah, pukulan ini sangat menentukan bagaimana arah atau bagaimana cara kita bermain. Apakah kita ingin menjadi seorang yang menyerang atau kita memposisikan diri sebagai yang bertahan. Jadi anak-anak Ustadz harus bijak memilih apakah menggunakan servis pendek atau servis panjang. Baik anak-anak Ustadz, kita masuk ke teknik dasar pukulan yang kedua, yaitu pukulan lob. Nah, pukulan lob adalah pukulan yang dilakukan secara melambung, yaitu ditujukan ke arah area lawan. Pukulan ini dipukul dengan kuat dari bidang permainan kita sampai ke bidang permainan lawan, dengan tujuan adalah areal belakang permainan lawan. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan video yang akan Ustadz tampilkan berikut ini. Ini adalah contoh pukulan lob. Perhatikan cara memukulnya ya. Kok itu dipukul dengan kuat sehingga bola itu melayang jauh sampai ke bidang permainan lawan bagian belakangnya. Nah, ini digunakan
untuk mempersulit lawan mengembalikan bola atau kok kita. Baik anak-anak Ustadz, kita lanjutkan ke teknik dasar yang ketiga, yaitu pukulan drive. Pukulan drive adalah pukulan shuttlecock yang diarahkan mendatar sejajar dengan tingginya net dengan tujuan untuk menyulitkan lawan mengambil bola kita. Nah, pukulan ini dapat dilakukan dengan cara lurus ke depan atau diarahkan ke samping kiri atau kanan. Nah, anak-anak Ustadz dapat memperhatikan video yang Ustadz tampilkan berikut ini. Anak-anak Ustadz, ini adalah contoh dari pukulan drive. Nah, terlihat kan? Seorang pemain memposisikan dirinya di tengah lapangan sehingga dapat memukul ke segala arah, baik itu ke depan, ke kiri, atau ke kanan, sehingga pukulan drive itu bertambah efektif bila digunakan. Oke anak-anak Ustadz, kita lanjutkan ke pukulan drop shot. Nah, pukulan drop shot ini adalah pukulan yang memerlukan teknik tinggi. Kenapa? Karena dia merupakan salah satu teknik pukulan yang sangat efektif untuk kita gunakan dalam permainan. Pukulan ini seperti pukulan smash, tapi dilakukan dengan lembut, sehingga jatuhnya kok atau shuttlecock dekat dengan net, sehingga lawan akan tertipu dengan pukulan kita. Yang mengira pukulan itu adalah smash, ternyata pukulan drop shot. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video yang Ustadz tampilkan berikut ini. Oke anak Ustadz, ini adalah contoh pukulan drop shot. Nah, cara melakukannya hampir sama dengan pukulan smash. Namun, pukulan ini menggunakan kekuatan lengan sehingga bola yang terpukul dapat menukik dengan tajam sehingga menyulitkan lawan untuk mengembalikannya, dan posisi kok dekat dengan net. Baik anak-anak Ustadz, kita lanjutkan ke teknik yang kelima, yaitu teknik pukulan smash. Nah, smash ini anak-anak Ustadz pasti pernah dengar kan? Teknik smash ini sangatlah efektif digunakan dalam permainan untuk memperoleh poin. Teknik ini dilakukan dengan pukulan yang kuat, cepat, dan akurat, sehingga dapat menghasilkan poin. Nah, pukulan ini dilakukan dengan cepat sehingga shuttlecock itu dapat menukik dengan tajam dan menyulitkan lawan untuk mengambilnya. Nah, berikut Ustadz tampilkan contoh dari pukulan smash. Oke anak Ustadz, ini adalah contoh dari pukulan smash. Perhatikan, ketika pemain memukul, pukulan itu menggunakan power dari lengannya, sehingga bola itu dapat menukik tajam ke area lawan. Kemudian kita bebas memilih daerah yang akan kita pukul, baik itu daerah depan, belakang, kiri, ataupun kanan, asalkan masih dalam bidang permainan kita. Oke anak-anak Ustadz, itu tadi penjelasan dari Ustadz tentang teknik dasar pukulan. Kita akan mereviewnya sebentar, yaitu pertama ada teknik pukulan servis, kedua ada teknik pukulan lob, yang ketiga teknik pukulan drive, yang keempat teknik pukulan drop shot, dan kelima teknik pukulan smash. Semoga anak-anak Ustadz tahu pukulan-pukulan ini dan bagaimana cara melakukannya. Minimal anak Ustadz tahu pukulan ini namanya adalah ini, sehingga ketika kita bermain dapat menentukan teknik yang efektif digunakan, sehingga kita lebih maksimal dalam bermain. Ustadz akhiri pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak Ustadz. Baik anak-anak Ustadz, itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Ustadz akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ustadz minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.